Yoks teman-teman, di perjalanan kali ini adalah perjalanan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu dari Jakarta menuju Semarang. Di episode kedua kali ini gue akan melanjutkan perjalanan mulai dari kota Semarang menuju Bangkalan Madura. Tapi nggak di situ aja ya guys, jadi di pertengahan jalur gue akan mampir ke suatu tempat di sekitaran daerah Rembang. Ada pantai yang begitu cukup terkenal ya. Coba kita eksplor, dan setelah itu gue akan melewati full Pantura guys. Jadi pantai utara gue akan telusuri sampai Bangkalan Madura. Gimana perjalanannya? Yuk kita simak. Yo guys, pagi. Sekarang gue mau cabut. Ini jam 5 hari Senin. Sekarang gue mau packing. Setelah semalam habis keliling ke Jawa Tengah, kota lama aja. Malam gabut banget. So makanya hari ini gue mau ke lintas Jawa Timur guys. Jadi gue akan melewati Pantura, full Pantura, lewat Rembang terus Gresik, lalu menuju Surabaya dan Bangkalan Madura, full Jawa Timur. Oke? Ikutin aja keseruan gue. Oke guys, selamat pagi. Sekarang jam 5, jam 6. Sekarang tuh bulan cerah banget. Sekarang gue lagi persiapan nasin. Kayaknya cerah sih, alhamdulillah ya Allah. Sekarang kita gas ke Bangkalan, habis itu lanjut ke maksudnya mampir dulu ke Rembang. Katanya di Rembang banyak pantai guys. Jadi gue mau bikin footage di sana. Cuman kita lihat nanti aja deh. Sekarang hari Senin jam 5.35, setengah 6. Wah, senja lagi sunrise. Tuh. Setengah 6 di sini lumayan cukup gelap ya daripada di Jakarta. Setengah 6 udah terang. Ini karena masih mendung juga kali ya. Yuk, sebelum berangkat kita berdoa dulu guys, supaya dilancarin segala urusan kita, semua diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung gas Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. So jadi guys, gue tuh nginep di sekitaran daerah The Park, apa itu, mall kali ya, di sekitaran sungai guys, sungai besar di Semarang ini. Gue nggak tahu nama sungainya apa, tapi di jembatannya itu cantik banget, ada lampu-lampu. Jadi semalam tuh gue pengen nge-record, cuman ya males gue. Maksudnya gue cuman keliling-keliling di Semarang aja sih, nggak pengen ngevlog. Jadi gue ya udah nikmatin aja. Ini di pinggiran sungai ini, dan suasananya juga cukup sepi di sini. Ya enak gitu. Ini ketiga kalinya gue ke Semarang ya guys. Dan ini yang pertama kalinya gue jalan sendiri. Yang sebelumnya selalu sama teman gue, sama partner. Ya ini juga pertama kalinya gue solo trip, solo touring sendirian. Lintas Jawa Timur lagi kan. Oke. Ini jalan-jalan industri guys, jadi banyak truk. Harus waspada di sini, soalnya sering terjadi kecelakaan. Oh iya, ini pelabuhan Peti Kemas ya. Gua lupa, gue pernah lewat sini. Jadi kayak Tanjung Priuknya lah gitu. Soalnya kan di sini ada pelabuhan internasional juga nggak sih, kalau nggak salah ya. Pelabuhan Peti Kemas internasional. Selain di Semarang, apa di Tanjung Perak ya? Tanjung Perak juga sama sih. Di Surabaya tuh kayaknya, gue bukan so tahu. Tapi seingat gue sih gitu. Wow, pemandangan dari flyover. Wah, pelabuhan apa ini? Wah, cakep ya. Cakep. Pelabuhannya cakep. Tapi udara di sini nggak cakep. Banyak pabrik guys. Oh iya, katanya tuh Semarang mau bikin tol dalam kota ya guys, sampai Demak katanya. Terus tolnya itu di atas laut, di atas air, kayak tol Mandarannya Bali guys.
Wah, Indonesia Power, pantesan udaranya nggak enak. Bukannya ini ya, bukannya apa ya, bukannya gua nggak suka, tapi soalnya masih batu bara guys. Aduh ampun, kapan Indonesia ke energi yang terus terbaharui gitu, energi yang udah harus digadang-gadangkan untuk masa depan gitu. Kenapa harus masih pakai batu bara sih? Jadi pas waktu gua ke Bali, gua kalau nggak salah lewat sini guys, karena gua lewat Demak waktu itu, lewat Demak terus gua turun ke bawah, nggak full Pantura. Nah habis itu gua lewat tengah Ngawi Mojokerto. Cuman kali ini gua nggak mau lewat situ lagi, karena jujur lewat situ agak melelahkan ya. Melelahkannya itu dalam arti banyak hutan, jalan naik turun kan, dan agak membosankan sebenarnya, nggak ada apa-apa. Nah kenapa gue pengen lewat Rembang, karena di Rembang banyak wisata pantai guys, terus lewat Gresik gitu loh. Jadi karena gue belum pernah juga lewat sana. Wah, Laut Semarang. Karena gue belum pernah lewat sana ya, kenapa enggak gitu. Jangan ngelewatin rute yang sama, kan nggak seru ya. Kita lewat rute yang berbeda kali ini, biar punya pengalaman yang lebih gitu loh. Wah, ini katanya nih tolnya di sini katanya. Ini makanya mau diurugin guys. Parah ya, harusnya kan jangan ya. Tapi di sini sering banjir loh guys. Gue excited banget dan happy banget solo touring kali ini guys, karena begitu menyenangkan ya, bisa jarak jauh ratusan kilometer, ribuan kilometer gitu. Kalau budget gue masih cukup, gue pengen ke Bali seriusan. Demi apapun gue pengen ke Bali, tapi gue pengen ke Alas Purwo dulu sih, ke selatan Banyuwangi, biar makin jos pengalaman motoran kita. Jos. Gue sangat apa ya, mau nyari experience banget sama motor ini, terutama apa ya, dengan bobot motor ini, dengan banyak barang. Karena gue perlu membiasakan, karena ya itu terjadi terakhir yang lalu itu kan gue crash itu karena gue nggak kuat, akhirnya nggak kuat nahan beban. Terus ini ketinggian juga, jadi kaki gue nggak nyampe, jadi ancang-ancangnya kurang lah. Jadi gue makanya mau nyari experience itu buat pengalaman berkendara sih lebih tepatnya, karena kan ya gue baru punya motornya 2 bulan ya, biar makin jago lah istilahnya begitu. Habisnya nggak ada yang ngajarin gua kan nggak berkomunitas guys. Ya nggak apa-apa lah, mungkin someday nanti gua akan berkomunitas. Kemarin sebenarnya gua harusnya ke Dieng guys, tapi karena cuaca buruk banget di Jakarta, gua nggak jadi. Dan itu tuh acara CB 150X, chapternya Jateng ya, Jawa Tengah. Ya udah, makanya gue nggak mau ambil pusing, karena gue mikirin kesehatan dan faktor keselamatan juga. Karena kalau Dieng udah lagi kondisi begitu tuh serem guys. Gue tuh parno gara-gara pernah kena covid di sana pas lagi cuaca lagi dingin-dingin begitu, kehujanan ya, mungkin karena kelelahan juga sih. Nah ini juga nih sering banget banjir guys, jadi hujan dikit aja banjir kalau kata teman gue, karena ini rendah banget ini jalanan. Tuh lihat tuh yang samping tuh gotnya kadang cepet banget ngeluap. Karena kita nyari sarapan ya, nasi pecel. Kenapa ini jalan becek banget ya? Padahal semalam kayaknya nggak hujan ya, pasti gara-gara banjir. Ini hari Senin nih guys, jadi gue harus cepet-cepet, bukan cepet-cepet sih ya, harus cepet lah ngelewatin kota, karena pasti bakal macet. Wah, auroranya cakep banget itu, aurora. Langit senja lagi, langitnya warna pink guys. Wah, sini banyak tempat sarapan nih guys,
Sarapan apa ya? Kita cari sarapan. Tapi di sini berdebu banget guys. Wih, pemandangannya cakep banget tuh. Kampret apa burung ya itu? Burung deh. Kampret. Apa sih? Oh, burung itu bangau kuntul. Cakep. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan anugerah matahari pagi yang sangat indah. Wow. Dulu gua pengen menikmati matahari pagi itu selalu pengennya di gunung. Tapi sekarang gua lebih suka banget kalau lagi sambil jalan begini. Gokil, seru. Apakah ini proyek tolnya? Tuh, paritnya dibikin gede banget guys. Ini kayaknya yang bakal jadi nanti perlintasan paritnya. Iya, kayaknya ini tolnya guys. Oh iya, kayaknya nih tolnya nih, proyek tol Demaknya nih. Wah gila tuh, matahari sunrise-nya cakep banget guys. Cakep banget kan tuh. Mataharinya cakep banget guys, di antara langit-langit yang mendung. I love you. Seneng gua lihat. Anugerah banget ini cuy. Jadi jangan sampai terlewatkan momen-momen lo dapet keindahan alam, keindahan Tuhan berikan gitu. Kenapa sih lo harus diem di rumah? Ya itulah, kehidupan orang kan beda-beda ya. Ada yang lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, atau memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung gitu kan. Ya nggak bisa jalan-jalan, tapi wih cakep banget ini sumpah. Beautiful. Jalannya parah banget sih di sini, bumpy, terus jalannya retak-retak guys, bahaya. Apa ini? Modus Kota Kretek. Kita ke Rembang. Ini gue udah sampai di Pati guys, cuman gue belum menemukan apa yang menarik dari Pati di lintas ini ya, di Jalan Raya Pantura ini. Tadi Kudus juga nggak ketemu juga jalan ini, jalan landmarknya. Sekarang gue mau ke toilet dulu nih guys, kebelet. Guys, udah di Kota Patinya. Ini pertama kali gue datang ke Kota Pati guys. Banyak ini ya, banyak polisi, tapi lalu lintasnya nggak serame di Jogja. Hutan Kota Kalidoro. Nggak ada yang jualan ya, bingung gua. Wow, ada taman, ada kulinernya juga, food court juga, alun-alun Kembang Jaya Pati. Oh, alun-alun guys. Oh guys, sekarang lagi di Pati, di Alfamart, di jalan apa ini ya, Jalan Diponegoro, Panglima Sudirman. Memang dikit lagi sih, cuman gua belum sarapan. Sarapan dulu, istirahat dulu bentar. Cari sarapan dari Demak sampai sini gak ada cuy yang buka. Kacau. Yo, kita lanjut lagi jalan menuju Rembang.
Oke, jalanan udah mulai banyak truk, jalanan pecah-pecah. Nih pantura banget ini. Ngeri jalannya, harus waspada lewat sini. Sumpah ini jalan bahaya banget guys tuh. Jalanan hancur, retak, truk banyak. Waduh, rawan kecelakaan ini pasti di sini, gue yakin. Ini gue jalan minggir-minggir juga sebenarnya ngeri, tapi mau gimana? Jalannya juga kayak gini gitu. Gak boleh nih kayak gini nih. Lagi jalan berpasir. Bahaya guys. Tuh lihat tuh hancur gitu, gak dibenerin loh. Ih, parah. Kalau buat pemotor nih bahaya banget sih. Mobil juga bahaya sih, bisa asoknya patah juga itu kayak gitu. Anjir. Anjir guys, jalanannya hancur banget ini. Akhirnya dapat rintangan juga. Hancur guys jalanannya guys. Gokil, off-road ini mah guys. Mantep. Ini apa lagi daun nyangkut. Aduh. Gue yang bikin ngeri tuh bukan jalannya, truknya anjir. Kalau gua jatuh dikit kan bahaya bos. Stay fokus. Dar. Hajar baik lah udah. Memang diciptakan untuk itu kan nih motor. Gokil. Gila pegelnya. Selamat jalan Kabupaten Pati. Akhirnya kita keluar dari Kabupaten Pati guys. Kita masuk Rembang. Kamu hebat nak. Kamu jagoan papa. Akhirnya kita mendekati pantai guys. Tadi juga di footage drone yang di Alfamart tadi juga udah kelihatan sih pantainya. Kelihatan kan? Jadi makanya kenapa udah gersang banget di sini tuh. Ada yang mau ke pinggir pantai. Banyak tambak-tambak apa ini ya, garam kayaknya ya, tambak garam apa tambak udang. Yoi, kita masuk Rembang guys. Rembang bangkit. Oke. Tadi gue direkomendasiin sama teman Instagram gue, katanya Karangjahe bagus katanya. Tapi kalau lagi surut, tapi kalau lagi pasang ya tenggelam katanya. Coba nanti kita lihat Karangjahe itu yang mana, ya kan? Gue berhenti dulu tadi nyari spot. Ternyata pantai Karangjahe nggak begitu jauh, udah di depan mata. Soalnya gue takut kelewatan guys. Sekitar 1,2 kilo lagi, 4 menit lagi, ntar di depan kita belok kiri, ada belokan. Ini kan hari Senin ya, harusnya semoga nggak begitu rame. Di depan ada gunung guys, gunung apa ya? Tuh, gunung. Kelihatan nggak? Wow. Yuk, depan udah belok kiri. Kita masuk pantai Karangjahe. Rekomendasi paling nomor 1 ya ini sih. Oh iya, paling oke lah. Wow. Kayak paling gede sih memang gerbangnya daripada pantai-pantai lainnya. Kayak emang paling rekomendasi sih. Untungnya gue liburan hari Senin. Yes.
Pintu masuk. Oke. Iya. Oke, guys. Iya. Banyak polisi tidur. Tapi nggak ngaruh buat gua. Persaudaraan, setia hati. Pintu masuk. Oke, lurus. Jos. Ini jos, ini jos. Anjay, seger banget, coy. Yes, I'm here. Rp5.000 itu buat tanda masuk. Parkir sini. Iya. Saya foto situ boleh kan? Mana? Foto di sini boleh? 20 ya. Hah? Mau foto-foto? Iya. Boleh tapi sebentar doang. Oke guys, sudah nyampe di Karang Beach. Ini bisa parkir di mobil. Kayak ada nyebrang pulau gitu deh. Ini pantainya aneh banget sih, dekat banget. Pak, ini airnya lagi pasang atau gimana, Pak? Oh, lagi pasang ya? Sekitar jam 12 baru surut, Pak. Oh. Yang kata orang ada pulau-pulau itu di mana? Oh, Karang, Pak. Pulau. Oh, Karang ya? Itu di mana? Di tengah sana, Pak. Oh, di tengah sana. Oh, dia kalau lagi surut kelihatan. Jam 12-an. Pantai Karangjahe adalah objek wisata alam berupa pantai yang berpasir putih yang terletak di Desa Punjoy Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, guys. Pantai ini membentang sepanjang 3 km dan memiliki khas yaitu memiliki banyak karang kecil yang berbentuk seperti jahe. Makanya sehingga dinamakan Pantai Karangjahe. Pantai ini bisa dicapai dengan kendaraan selama 3 jam dari kota Semarang, guys. Pantai Karangjahe ini pengunjung dapat menikmati panorama alam yang berwarna biru, seperti laut yang lumayan jernih, dan ada keistimewaan yang lainnya yaitu adalah karang yang menyerupai pulau di tengah-tengah Pantai Karangjahe ini. So, ketika lautnya surut, karang itu akan muncul di permukaan, guys. So, makanya kalian harus mengerti waktu-waktu yang tepat untuk datang ke pantai ini. Yuk, segera datangin pantai ini, oke? Ya guys, tadi gua habis istirahat di sana. Sekarang gua mau cabut ke Bangkalan. Motor udah regil banget parah. Soalnya nunggu ini surut lama guys, keburu hujan. Ke Bangkalan 5 jam lagi. Cuaca udah mulai panas banget guys. Pantai wajar sih. Ya lumayan daripada gabut ya kan. Dan kita cari healing. Oke, kita keluar jalur kembali ke Jalan Raya Pantura, guys. Oh, cakep. Oke, kita ketemu truk-truk lagi. Wah, ada kemungkinan kita lewat bukit-bukit sana, guys. Akan seru nih. Full Pantura. Let's go. Cantik bos, jalurnya bos. Wih, ya Allah, cantik bos. Cantik bos ini.
harus foto ini, Jos. Jos di pinggir pantai, Jos. Jos di pinggir pantai, Jos. Gokil, bos. Sekarang udah jam 11.45, guys. Estimasi perjalanan 4 jam 42 menit. Perkiraan nyampe jam 16.27. Wow, guys, di sini orangnya pada taat-taat semua, guys. Atau ini anak santri gitu ya? Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya anak santri sih. Oh iya, ada pondok pesantren Al Anwar di Google Maps ya. Oke, selamat jalan. Kita masuk ke Jawa Timur, guys. Mantap, jos. Jos. Aduh. Perbatasan Jawa Timur ya nih, Mas ya? Mantap. Hah? Nggak usah, motornya aja. Jawa Timur, pantai perbatasan. Akhirnya menginjakan Jawa Timur. Maknyos Tuban, guys. Asik. Nggak disangka-sangka, guys, akhirnya ketemu pabrik semen Gresik di kota Gresiknya, bos. Ini nggak tahu kota Gresik atau Tuban ya, gua juga masih belum tahu. Tapi gokil, cuy ya, akhirnya ketemu pabriknya, cuy. Semen Gresik, dari Gresiknya langsung. Ternyata di pinggir jalan begini ya, semen Gresik. Wah, gokil, pabriknya gede juga ya. Gokil. Gila, gede banget pabriknya, cuy, sampai ujung sono. Gokil. Yang kerja di semen Gresik kayak gini nih, bakal ini gak ya? Bakal makmur gak ya? Soalnya yang setahu gue sih, yang kerja di Krakatau Steel makmur orangnya. Kan BUMN. Wih, kemana ini? Gah. Ini siang ke 2. Jadi kalau dari rumah sih udah 300.000 nih. Ini sekarang gue mau ngisi cepet lagi sampai Bangkalan sih, harusnya nyampe. Ih, banyak pasir. Oke. Yuk. Oke. Di tankinya ada pasir, guys. Kok bisa ya? Aduh. Sekarang perjalanan udah 203 km, guys, dari Semarang. Sebenarnya nggak begitu jauh ya. Wah, ternyata nggak penuh, guys. Berarti tadi udah lumayan kering juga sih.
karena gue selalu ngambil kecepatan di atas 80 mungkin ya, jadi cepet banget. Tapi ya untuk udah berapa ratus kilometer ya, udah 400 kilometer kayaknya untuk 12 liter guys. Itu sangat irit sekali guys, sangat irit banget, kayak motor matic ini. Jadi total udah 300.000 lah gua patokin dari Tangerang ya, karena gua dari Tangerang ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke sini. Gua patokin 300.000 dari Tangerang. Mantap ya. Sama lah kalau naik Matic si Grey juga, Soul GT juga segituan sih, 250. Nyampe Jawa Timur sih. Apa enggak ya, lupa gua, apa 150 gitu nyampe Jawa Timur, tapi lupa lah, pokoknya segituan, hampir mirip-mirip lah. Oke guys, kita lanjut gas Gresik. Kita mampir ke pinggir pantai lagi nih tuh, lihat tuh. Kita masuk kota Tuban guys. Kita terus di pinggiran pantai, namanya juga Pantura ya kan, pantai utara. Tapi di situ ada objek wisata, ada, iya itu tuh, airnya kotor guys, coklat. Tapi lucunya tuh di pantai-pantai sini tuh dia ada pinusnya coy, keren. Pinusnya ada tempat duduk-duduk, nyelam-nyelam ya. Kalau waktu gua nggak ini aja sih, soalnya gua udah ini guys, gua udah bukan booking sih, gua udah nyewa kosan hari ini di Bangkalan. Kebetulan dibantuin sama teman gua, makanya gua nggak enak kalau misalkan hari ini gua mampir lagi di mana gitu. Jadi daripada mampir lagi, gua mending langsung gas ke Bangkalan, karena gua mau stay di Bangkalan selama 2 minggu dan gua nyewanya juga 2 minggu gitu, wisata laut. Jadi better gua di Bangkalan dulu, kalau memang udah bosen gua bisa melipir gitu. Sebenarnya tujuan gue tuh kali ini, touring kali ini tuh gue mau explore Maduranya sebenarnya. Cuman gue masih buta banget sama Madura, gue belum tahu ada wisata apa di sana. Yang gue lihat sih banyak ya, ada camping, ada ini, ada gunung, ada curug gitu. Di Bangkalannya doang ya, belum yang lain-lain gitu. Makanya gue pengen nyari tahu gitu. Soalnya kan orang jarang ya bikin konten ke Madura gitu. Ngapain gitu orang touring explore ke Madura. Tapi gua nggak tahu ya apa emang ada atau enggak gitu. Tapi gua nggak pernah lihat dan memang gua nggak pernah riset juga sih kayaknya. Jadi gua nggak tahu. Ya kayaknya sih banyak kayak. Ya karena gue memang dari dulu penasaran Suramadu tuh kayak apa sih gitu. Terus gue pengen sekalian lah nyebrang, ada apa sih di Madura itu, kayak apa sih gitu. Rasa penasaran gue sama kayak rasa penasaran gue ke Bali dan Lombok gitu. Ada apa sih Madura gitu, ada apa sih Bali, ada apa sih Lombok gitu. Tuh daripada gue penasaran kan, yang gue udah datengin aja ya gak. Pantai, tapi pantai coklat banget. Emang kayaknya lagi pasang-pasangnya gitu loh. Lagi pasang-pasangnya guys. Entah mungkin angin laut, entah memang lagi bulan-bulannya gitu. Ini panas banget sih. Lihat aja tuh jalanan sampai lepuh, bukan lepuh sih, merefleksikan cahaya matahari gitu saking panasnya gitu. Lamongan, Gresik, Surabaya lurus. Oke, berarti kita Lamongan dulu nih guys. Lamongan dulu, baru Gresik, baru Surabaya. Mantul. Full Pantura, perjalanan kali ini full Pantura. Ini cakep John.
pantai bebas gini cakep John, cuman sayang panas John, gua nggak sanggup dengan panasnya di sini. Tuban Kota Surabaya lurus Merak-Murak. Iya, anginnya emang lagi kenceng sih ini. Tuh, anginnya lagi kenceng tuh. Ombak memang lagi nggak stabil sih guys. Dari kemarin gue baca-baca berita ya. Waduh, kayak di Limpung ya. Wih, cakep. Selamat jalan Kabupaten Tuban, Bumi Wali, Jembatan Cincin Lama. Oke, gue udah nyampe mana ini? Bingung gue di mana. Lamongan ya? Oh, ini Lamongan guys. Akhirnya masuk Lamongan guys. Sini ada perbaikan jalan, bikin macet gila. Gokil, bangunan apa ini? Gede banget coy. Selamat jalan Lamongan. Gila, gede banget. Jalanan banyak yang rusak terus dari kemarin. Kabupaten Gresik. Wah, udah masuk. Pak, kita ke kanan guys. Iya, udah masuk Gresik ya. Wih, apa ini? Laut ke? Lautnya kok di atas kita guys? Gokil. Belok kiri harusnya guys. Jalan mana nih? Jalan kiri. Aduh. Akhirnya sekian jam baru mau masukin lagi jalur-jalur kecil. Kita kemana sih? Kenapa nggak lewat jalur tadi aja gitu lurus? Kenapa harus diputarin ke sini? Kan aneh ya. Jalan kenanga. Waduh. Ini gue dilewatin jalan off-road guys. Mungkin karena efek ada tol itu kali ya. Jadi jalannya ditutup. Yang biasa jalannya dilewatin. Jalan off-road guys. Ini kalau lewat jalur motor kayak gini nih ujung-ujungnya. Kayaknya sih ada tembusan gitu di sana. Oh, hati-hati licin. Dual purpose juga nggak selamanya bagus guys kalau di jalan begini. Soalnya kan dia 50-50, bukan 100%. Jadi harus hati-hati handle ban di jalan kayak gini. Malah justru ban aspal lebih oke menurut gua. Ini tuh ban dual purpose kayak gini tuh bagusnya kalau jalannya nggak kering begini guys. Ya semi-semi gitulah. Kering enggak, basah enggak, becek enggak maksudnya. Ngeri dah ini jalannya. Off-road banget. Bagus banget ini di bawah ini. Yup. Wih, bagus banget ya tolnya.
Cakep guys, adem di sini jalurnya. Kok bisa-bisanya gue dilewatin jalur bagus begini? Tuh, ini yang tadi danau yang tadi kita lihat guys. Tuh, jalan yang ngeri. Wah, akhirnya di depan jalan yang bener. Gitu dong. Uhuy. Uhuy, cakep nih kalau nerbangin drone. Tapi gue udah capek ngabisin waktu. Oh, ternyata gue lewat kampung Prambangan guys. Dan ini tuh tol Pantura nih, bawah nih, Prambangan City Park di bawah. Nah, ini tol Pantura nih sampai Surabaya nih, mantep. Tuh di bawah tuh Prambangan City Park, kayak taman kota gitu sih. Gokil guys, gue kayaknya lewatin jalurnya kargo nih, peti kemas. Akhirnya di kota Surabaya. Frustasi gue lewat apa namanya jalur Tanjung Perak, gila capek. Lewat situ doang yang capek. Dari tadi sih lewat jalur Pantura kagak capek guys. Nah, kita masuk ke Chinatown, Jalan Panggung. Terakhir kesini kayak gue lewat sini juga deh. Guys, ke kiri Suramadu, Kenjeran lurus, Kapas Kerampung kanan. Ini udah di jalur Suramadu ya guys, tuh depan tuh. Cuma gue nggak tahu bayarnya pakai apa ya, naik lewat tol Suramadu ini. Pakai e-money, apakah masih bisa pakai cash? Wih, aduh, gua nggak riset dulu lagi, nggak persiapan. Ya udah deh, ntar deh. Pos pelayanan 500 meter lagi. Yuhu, kita memasuki gerbang tol Suramadu guys. Wah, gokil, akhirnya nyampe juga di sini. Gokil. Berapa ratus meter lagi nih? Depan tuh. Gokil. Kemana ini? Gerbang tol khusus sepeda motor. Oke. Jalan terus. Oke, manyos. Gua pikir bayar kayak di tol Mandara guys. Gila, excited banget gua. Excited banget gua, sumpah, demi apapun. Wah. What the heck? It's beautiful, man. What the heck? Beautiful, anjay. What the heck? Wah, lebih cakep daripada tol Mandara guys, demi apapun. Ini harus nerbangin drone sih, tapi nggak bisa berhenti di sini guys. What the heck? Gua norak banget anjir. Ibu, di sini nggak boleh berhenti ya, Bu? Aduh.
Gak boleh berhenti ya anjay. Waduh, gokil ini. Gokil. Gila ini cuy. Selat nih di bawah ini. Jembatan terpanjang cuy se-Indonesia. Suramadu 5 km. Gokil. Wah gila, megah banget sumpah. Megah banget, seandainya bisa berhenti. Ini megah banget sih sumpah. Gokil. Aduh. Emang waktu yang pas untuk lewat sini sore hari guys. Sore hari guys. Gak nyangka gue sendiri kesini anjay. Wah, gila makin tinggi nih guys. Oh shit. Makin tinggi guys. Makin tinggi. Wow, the best. Ini the best sih. Gua nggak nyangka sih, ini the best. Gila, ini puncak tertingginya Suramadu guys. Gila, bawah tuh gua ngelihatnya aja ngeri. Seandainya aja bisa berhenti di sini. Gokil. The best feeling anjir, touring kali ini the best feeling ini aja. Udah nggak ada lagi. The best feeling. Wow, Suramadu. Gua nggak nyangka akan ke Suramadu secepat ini. Gue makasih banyak nih sama CB150X. Dengan make dia gue perjalanan tuh makin cepet guys. Wow, lagi cerah lagi, buset, cakep banget sih ini. Tapi kalau gue ngeliat ke bawah puyeng guys. Ini gue sengaja rekam nonstop guys, gue pengen tahu berapa menit ini. Akhirnya kita nurunin, mulai menurun nih Suramadu. Yes. Kalau lihat Seperti yang kalian lihat, baterai gua habis teman-teman. Jadi itu adalah baterai GoPro gua yang terakhir, dan ini adalah perjalanan gua dari Suramadu menuju Bangkalan. Dari Suramadu menuju Bangkalan itu sekitar 20 atau 40 menitan guys. So ini adalah perjalanan yang bikin gua happy banget karena lumayan jauh dengan jarak tempuh yang jauh juga, dan ditempuh dengan sendirian gitu guys. Ini pertama kalinya gua ke Madura guys, dan ini pertama kalinya juga gua untuk bawa CB150X dengan jarak sejauh ini. So, makasih banyak yang udah nontonin dan ngikutin sejauh ini dengan durasi yang cukup lama banget video ini, dan tentunya di episode selanjutnya akan ada perjalanan-perjalanan yang menarik dari gua tentunya dan CB150X.
So, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tentunya bunyikan loncengnya biar kalian tahu ada video yang paling baru. Oke? Adios, salam satu aspal.